Kitabur Riqaq. Nah, tentang kelembutan hati. Masih bab 23 nih, bab 23, babu hifzil lisan. Ya, bab menjaga, memelihara lisan, ucapan. Ada 5 nih hadisnya, kemarin baru judulnya ya, karena judulnya pun ini kutipan lafadz hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, itu tambah judul utamanya babu hifzil lisan, ya, bab memelihara ucapan, perkataan. Nah, ditambah dengan kutipan dari redaksi hadis yang barusan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik, awal liyasmut, atau diam. Berkata yang baik atau diam. Kemudian satu lagi tambahan judulnya kutipan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan satu kata pun kecuali di dekatnya itu ada malaikat yang menyaksikan dan mencatat. Nah, itu judulnya yang dibuat oleh Imam Bukhari dalam bab 23 ini. Bab memelihara lisan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Dan tidak ada satu kata pun yang diucapkan kecuali di dekatnya itu ada malaikat yang menyaksikan dan mencatat. Itu judulnya, jadi demikian gitu ya. Nah, hadisnya ada 5 belum kemarin, yang kemarin belum sempat ke hadisnya. Kemarin itu tentang judulnya. Ya, tentang judulnya yang dibuat oleh Imam Bukhari karena ditambah dengan kutipan dari hadis. Nah, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dilengkapi kemarin, ya, yaitu hadis-hadis yang mengarah, hadis-hadis yang menunjukkan seperti hadis yang dijadikan judul ini. Intinya tentang, ya, berkatalah yang baik atau diam. Ya, kemarin dilengkapi hadis-hadisnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab ini. Nah, sekarang hadis-hadisnya ada 5 yang dari 5 hadis ini, nomor 2 dan 3 itu isinya sama, kemudian nomor 4 dan 5 juga isinya sama. Nah, hanya ada sedikit perbedaan redaksi lah itunya. Nah, hadis yang pertama ini nih, jadi ada seolah-olah ada 3 gitu. Nomor 1 hadis pertama, hadis kedua dan ketiga sama, hadis keempat dan kelima sama. Nah, hadis yang pertama, an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadman li ma baina lahyaihi, barang siapa, nah ini disebutnya kan kalau dalam bahasa Arab jumlah syartiyah, ya, kalimatnya kalimat syarat, dan jawabnya man yadman,
Barang siapa, nah ini terjemah harfiahnya karena nanti ada penjelasannya. Man yadman li, barang siapa menjamin untukku, ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara kedua janggutnya, antara kumis kumis dan janggut berarti. Kemudian satu tanya, barang siapa menjamin bagiku, ini terjemah harfiahnya sebetulnya kalau berdasarkan terjemah harfiah dengan bahasa Indonesia demikian, ini belum bisa dipahami langsung sebetulnya nih hadisnya nih. Ya, barang siapa menjamin untukku apa yang terletak di antara kumis dan janggutnya, wama baina rijlaihi, dan barang siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara kedua kakinya, adman lahul jannah, aku menjamin baginya surga. Nah gitulah terjemah harfiahnya ya. Sekali lagi ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjamin bagiku apa yang ada di antara kumis dan janggutnya, dan barang siapa menjamin bagiku apa yang ada di antara kedua kakinya, adman lahul jannah, aku jamin ia dengan surga. Nah ini jumlah syartiahnya dulu lah ya. Sering juga nih saya sampaikannya karena banyak memang baik ayat ataupun hadis yang meredaksinya menggunakan bentuk syarat dan jawabnya. Sangat banyaknya ayat dan Quran. Barang siapa, atau ada ya juga yang jika, maka, yang jika titik-titik maka, nah itu disebutnya syarat dan jawabnya. Kalau syaratnya terpenuhi, maka apa yang menjadi jawabnya pasti didapatkan. Ya, kalau syaratnya dipenuhi, maka apa yang menjadi jawabnya itu akan didapatkan. Man jada wajada itu contoh nanti, man jada wajada. Anu keyeng tang tu pareng anu bari bahasa Sunda tapi hari ngomongnya orang itu orang seberang atau puguh maca teh anu keyeng tang tu pareng itu kudu lagi anu kayang tang tu parang anu keyeng tang tu pareng. Kalau syaratnya dipenuhi, nah ini syaratnya adalah man yadman. Secara ini kata yang dipakai oleh Rasulullah pun ini perlu penjelasannya. Barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara, kalau terjemah harfiahnya ini juga yang apa yang di antara dua janggutnya. Dalam bahasa Arab itu galib namanya ya, seperti ya ikannya makna bahasa Arab nih ya, sering juga nih yang seperti ini bentuknya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah manusia itu yang mana? Fitrah manusia itu setiap, ada ayatnya yang menerangkan setiap ruh yang akan dirilis setiap ruh yang akan dilepas oleh Allah itu kan diserahkan kepada malaikat Jibril. Lalu oleh malaikat Jibril dibawa turun ke bumi dan dimasukkanlah ke dalam janin. Karena janin gitu di dalam rahim seorang ibu itu kan tidak langsung bernyawa.
ruhnya itu akan Allah masukkan pada malam ke 121. Berarti janinnya dulu gitu kan di dalam rahim itu tumbuh gitu dari asalnya bibit itulah sebut bibit manusia itu kan tidak nampak, harus pakai mikroskop gitu melihatnya, terus berkembang sampai usia sekian minggu, berapa 16 minggu berartinya. Nah, waktunya Allah memasukkan ruh ke dalam janin tersebut. Nah, ruhnya ini dari Allah sebelum dilepas. Nah, dilepasnya itu dengan cara demikian, diserahkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang bertugas memasukkan ruh ke dalam jasad, ke dalam janin. Nah, ruh ini sebelum dilepas oleh Allah ditanya dulu. Dan ini fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah itu ditanya dulu setiap ruh. Ya, apa namanya pertanyaannya kurang lebih sanggup begitunya, apa sanggup, mau sanggup mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau yang tidak sanggup berarti gak jadi, lain ruhna ganti hiji deui datangkeun ruhnya, sanggup mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, ya baru dilepas. Itu fitrah manusia, tauhid sebetulnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, iya hilih lah yaihi teh dua janggut emang pandu diri kedua bapak atuh fa abawahu, kemudian kedua bapaknya. Yang dimaksud adalah ibu dan bapaknya. Nah, itu bahasa Arab gitunya, itu diantara gaya bahasa Arab demikian. Nah, kemudian kalau hadis barusannya, setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah, kemudian kedua bapaknya fa'abawahu yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, aw nasironihi, atau menjadikannya Nasrani, aw yumajisanihi, atau menjadikannya Majusi. Padahal semua manusia itu lahir dalam keadaan fitrah yang barusan, fitrahnya ditanya oleh Allah. Kalau yang tidak sanggup ya nggak jadi, berarti diturunkan. Ambil lagi ruh yang lain, sanggup nggak? Alik tersanggup mah bawa deui hiji sanggup, ya baru diturunkan. Nah, fitrahnya demikian yang namanya manusia. Fa abawahu, nah kemudian kedua bapaknya. Nah kan mana mau bapakna duain dong, na eueuh kumaha itu. Fa abawahu teh kedua bapaknya. Kemudian nah ini juga baina kulli azanaini, antara dua azan, padahal yang dimaksud antara azan dan qomat. Nah, maka yang lebih dominan yang disebutnya antara azan dan qomat itu lebih besar azan. Jadi bukan antara dua qomat, tapi antara dua azan. Nah, banyaklah yang demikiannya. Atau yang disebut hanya satu, tapi yang lainnya pasti juga ada. Seperti umumnya ya, kalau orang di kita ini ya, yang disebut minum kopi, kalau biasanya yang pakai gula itu biasanya kan nyuruh tolong buatkan kopi pakai gula, nggak disebut satu, tapi nah yang lazim ya, yang biasanya ada itu ya sudah tidak disebut lagi. Beda lagi dengan tolong bikinkan gula, mau pakai kopi berarti itu mah gula we bungkul. Nah, itu termasuklahnya gaya bahasa ini nih. Kalau di antara dua janggut yang dimaksud adalah kumis dan janggut, mana yang lebih dominan? Ya kan lebih banyak, lebih besar gitu ya janggutnya daripada kumisnya.
antara dua janggut. Padahal masing-masing kan itu ada tiga kan. Ada yang di atas bibir gitu, kumis, ada yang di bawah bibir juga dua, ada yang persis di bawah bibir sedikit di sini. Ada juga yang sampai ke sini. Tiga, kumis dan janggut. Berarti di tengah ngaranna naon? Dan itu kumis dan janggut tiga berarti. Ini jumlah syaratnya gitunya di dalam Quran, di dalam hadis banyak yang disampaikan dengan susunan bahasa seperti ini. Artinya sangat lazim, ya, sangat biasa sebetulnya. Man yadman. Tapi dengan apa namanya ya? Dengan menggunakan gaya bahasa yang demikian, ini tingkat stressingnya tinggi. Jadi disampaikan dengan susunan bahasa syarat dan jawab, gitunya ini tingkat penekanannya tinggi. Ya, misalnya barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Dengan model lah katanya, dengan model atau dengan gaya bahasa yang demikian, selain untuk menunjukkan yang berhasil itu adalah yang bersungguh-sungguh. Nah, di situ tingkat menekankan supaya bersungguh-sungguhnya ini tingkat, makanya si tingkat menekan supaya dilakukannya itu tinggi. Gaya bahasa yang demikian itu artinya di situ menekan supaya dilakukan. Ya, kalau contohnya yang barusannya contoh, itu contoh sederhana lah gitu. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, mengatakan demikian itunya mendorong, gitu menekan agar bersungguh-sungguh. Tekanan gitu ya, apa sih ya bahasanya stressing tekanan teh. Itu mah tuh bahasa itu nada gitu karena artinya mendorong, menekan supaya bersungguh-sungguhnya itu tinggi dengan menyampaikan dengan gaya bahasa yang demikian. Nah, nanti hadisnya juga di apa namanya? Di dalam hadisnya ini yang pertama nih, hadis yang pertama nih disampaikan dengan gaya bahasa seperti ini. Artinya Rasulullah menekankan dengan amat sangat, ya, man yadman li bayi ma baina lihyatihi. Ya, barang siapa menjamin untukku, ini terjemah harfiahnya demikian kan, barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara kumis dan janggutnya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya. Nah, inilah jawabnya. Kalau yang tadi barang siapa bersungguh-sungguh, nah dari bersungguh-sungguh ini jawabnya adalah berhasil. Ya, yang namanya jumlah syartiyah atau susunan kalimat jawab dan syarat, apabila syarat dan jawabnya, syaratnya duluan, jawabnya. Apabila syaratnya dipenuhi, maka jawabnya pasti didapatkan. Apabila syaratnya dipenuhi, maka jawabnya itu pasti didapatkan. Jadinya itu man keyeng tentang tu paring barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Artinya bersungguh-sungguhnya, kalau bersungguh-sungguhnya dipenuhi, maka yang menjadi jawabnya itu kan pasti berhasil. Nah, itu pasti diraih, pasti didapatkan. Nah, kalau di sini apa yang menjadi jawab syaratnya itu adalah jaminan surga dari Rasulullah. Adman lahul jannah, aku jamin dia dengan surga. Nyaman, nah ya syarat yang harus dipenuhinya adalah man yadman. Dua di sini yang disebut secara bahasanya di sininya barang siapa menjamin untukku, gitulah artinya.
Barang siapa menjamin bagiku dua yang disebut oleh Rasulullah di hadis ini. Satu, apa yang terletak di antara dua janggutnya, yang dimaksud adalah lisan, ucapan, intinya yang dimaksud adalah itu. Dan yang kedua, yang apa yang ada di antara dua kakinya. Nah, Rasulullah di hadis ini menyebut dua. Nah, nanti ada penjelasannya. Banyak masalah ternyata. Banyak masalah artinya banyak pelanggaran, banyak kesalahan, banyak dosa nih yang dibuat oleh manusia dengan dua hal ini. Satu, lisan. Dua, maafnya, kemaluan. Ini banyak nih, banyak kesalahan, pelanggaran dan dosa itu yang dilakukan oleh manusia, sehingga Rasulullah di hadis ini kan menyebutkan secara khusus dua hal tersebut. Jaga, intinya jaga dua hal tersebut, aku jamin dengan surga. Karena dua hal ini berarti dua hal ini banyaknya, sangat amat sangat banyak lah gitu. Kesalahan, pelanggaran atau dosa yang dibuat oleh manusia dengan dua hal ini. Bahkan kan di zaman Rasulullah SAW pun terjadi. Ya, ada hadis yang menerangkan demikian nih hadisnya. Ada seorang perempuan hamil datang kepada Rasulullah minta dirajam. Dan Rasulullah ini apa orang ini waras? Apa orang ini masih waras gitu ya minta dirajam? Karena kebanyakan kan takut gitu kan, dengan rajam itu takut karena kalau dirajam pasti mati. Sampai Rasulullah itu berpaling gitu ya dari si perempuan tadi. Rasulullah itu membalikan badan, nggak mau dengar. Si perempuan itu kemudian berputar gitunya kemana Rasul memalingkan badan, dia berputar kemudian mengatakan sekali lagi minta dirajam sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan karena si perempuan ini dalam keadaan hamil ya, berarti dia kan berzina, kenapa minta dirajam? Dia berzina, dia minta dirajam. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu pulang dulu. Disuruh pulang si perempuan ini, disuruh pulang, kemudian sampai melahirkan. Dan Rasulullah mengatakan, setelah melahirkan kamu datang lagi ke sini. Ternyata benar si perempuan itu bertekad gitu ya, berkeinginan kuat untuk dirajam. Nah, setelah melahirkan kemudian datang lagi, kemudian dilakukan. Kalau dirajam pasti mati, dilempar batu, dirajam tuh dilempar batu itunya. Dan batunya bukan batu segede-gede ujung jari. Batunya itu sebesar-besar batu bata gitulah. Sebesar batu bata gitu dilemparkan ke kepala sebanyak 100 kali. Dan si perempuan ini benar menjalani ya sampai meninggal. Kemudian Rasulullah menyalatinya. Dan para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah mau menyalati itu orang yang melakukan dosa besar gitunya dengan berzina? Rasulullah menjawab, kalau nggak salah nih ya jawabannya, tobatnya si perempuan tadi, kalau nggak salah nih ya sekitar inilah, tobatnya si perempuan tadi mengalahkan sodakohnya seluruh penduduk Madinah gitu atau apalah gitu, kurang lebih demikiannya. Nah itu di zaman Rasulullah saja terjadi yang demikian. Yang di zaman Rasulullah SAW terjadi yang demikian. Itu dosa gitulahnya di sini kan, dosa yang dibuat oleh ma baina rijlaihi, apa yang ada di antara kedua kakinya. Nah Rasulullah menyebut dua hal ini karena
ini kalau tidak diingatkan, tidak ditekankan, pasti sangat-sangat banyak nih pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh dua yang disebut di sini. Nah, ini sekarang penjelasannya dari Ibnu Hajar al-Asqalani ini ya tentang hadis yang pertama yang barusan. Kata yang dipakai pun gitunya ini oleh Rasulullah SAW itu sebetulnya maksudnya barang siapa yang menjaga, maksudnya kan barang siapa yang menjaga, memelihara. Nah, sehingga yang disebut menjaga, memelihara itu tidak berbuat dosa dengan apa yang ada di antara dua kumisnya, dua janggut lisan yang dimaksudnya. Menjaga, barang siapa menjaga, memelihara berarti kan tidak berbuat dosa melalui ucapannya, tidak berbuat dosa gitunya melalui, yang kedua melalui kemaluannya. Itulah maksud ininya yang dimaksud di hadis tadi. Nah, ini penjelasannya dari Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Ada beberapa catatan nih ya, cukup banyak juga ini di yang saya catat itu dari hadis yang pertama. Nah, yang catatan pertama itu kata yang dipilih yadman. Kalau yadman itu asalnya menjamin. Di hadis ini kan Rasulullah menjamin dengan surga, menanggung, aku tanggung, aku jamin, seolah-olah gitunya, seolah-olah Rasulullah SAW itu yang memasukkan ke surga, kan seolah-olah Rasulullah yang memasukkannya ke surga. Nah, padahal itu bukan kewenangan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW boleh disebut Rasulullah SAW itu diutus bukan untuk memasukkan manusia ke surga, bukan. Kan Rasulullah SAW itu diutus untuk memberitahu jalan amalan yang menuju ke, bukan Rasulullah yang memasukkan ke surga, bukan. Bahkan ketika itu sahabat Robi'ah al-Aslami kan yang mengatakan aku ingin bertetangga denganmu di surga, kan Rasulullah nggak bisa mengiyakan sebetulnya. Aku ingin bertetangga denganmu di surga, kan bukan Rasulullah SAW yang bisa itulah menjadikan Robi'ah bertetangga dengan beliau di surga, bukan Rasulullah. Tapi kan Rasulullah memerintahkan bisa demikian dengan syarat, anggaplah dengan syarat itu kan Rasulullah meminta fa'inni ala nafsika, boleh aku hanya bisa berdoa, berarti aku hanya bisa berdoa, tapi bantulah doaku ini dengan amal kamu, bukan dengan amal Nabi, karena setiap doa kan wajib disertai dengan amal. Setiap doa itu wajib disertai dengan amal. Dalam hal ini kan Rasulullah SAW mendoakan demikian, seperti permintaan Robi'ah itu menjadikannya tetangga beliau di dalam surga. Ya, Rasulullah berdoa demikian, tapi beliau meminta kepada Robi'ah yang menjadi amalnya, yang harus menjadi amal Robi'ah, yaitu fa'inni, bantulah aku, bikasrotis sujud, dengan banyak mengerjakan sholat sunat. Kan yang banyak beramalnya siapa? Ya tetap saja orangnya gitu kan, Robi'ah yang ingin demikian. Untuk bisa demikian itu Rasulullah menunjukkan kan, Rasulullah menyebutkan bisa bertetangga denganku dengan syarat banyaklah mengerjakan sholat sunat. Nah, Rasulullah bukan menjamin, Rasulullah tidak bisa menjamin apa-apa. Ini bahasanya sajanya, gaya bahasanya yang demikian. Barang siapa yang menjamin bagiku
Kan yang dimaksud menjamin bagiku apa yang diantara yang menjamin ucapannya gitu kan bahasanya. Barang siapa yang menjamin ucapannya dan kemaluannya, maka aku jamin dia dengan surga. Ini gaya bahasa beliaunya sebagai seorang nabi. Nah, yang dimaksud menjamin ya man yadman gitu kan, bahasa kata yang dipakainya dalam bahasa aslinya yadman, domina yadmanu, domanan dominan, dominan itu bahasa Arab geningan ya, dominan dominasi itu bahasa Arab, dominan ya, dominan itu artinya kan kebalikan dari resesif. Naon dia. Kalau bahan yang dari laki-lakinya dominan mengalahkan bahan yang dari perempuan, anaknya laki-laki. Eta mah Pak eta mendong cak-cak lah pokoknya mah, bahan yang dominan yang dari mana, laki-laki atau perempuan, jaluna bikangna megar teh jalu dominan, berarti bahan yang dari laki-laki. Bahasa Arab itu dominan teh mendominasi teh mengalahkan. Yang dimaksud adalah al-wafa'u bitarkil maksiyat, memelihara. Nah, memelihara ada intinya memang itu ya. Al-wafa'u bitarkil maksiyat, memeliharanya dengan cara meninggalkan, menjauhi maksiat. Dengan ya di sini kan dengan apa yang ada di antara dua janggutnya. Dan yang dimaksud adalah bicara di sini nih ya. Nah, yaitu yang al-wafa bitarkil maksiat, yang memeliharanya dengan menjauhi maksiat. Lisannya, bicaranya gitu ya, bicaranya itu jauh dari maksiat. Jauhi itu bermaksiat melalui lisan. Jaga lisannya dari perbuatan maksiat. Ya wa aroda lazimahu wa huwa adaul haqqil ladzi alaihi. Nah, yang dimaksud adalah kelazimannya, kemestiannya, yaitu adaul haqqil ladzi alaihi, tunaikanlah apa yang menjadi atau al-haqnya. Al-haqnya lisan itu apa? Al-haqnya nih, al-haqnya lisan itu bagaimana? Kemarin juga sudah saya sampaikan, Allah sudah memerintahkan melalui ayat Quran, artinya ya Allah langsung berarti, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 70. Di situ ada dua juga ya yang disebut ya, ayatnya itu ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadidan. Artinya langsung nih Allah yang memerintahkannya melalui ayat Al-Qur'an. Baca deui atuh ayat Al-Ahzab ayat 70-nya kemarin sudah sebetulnya, ini hanya mengulang saja nih ya. Sebentar nih. Al-Ahzab itu ayat keberapa? 33. Al-Ahzabnya ayat hampir terakhir, semuanya 73-nya ayat ke-70. Ini diulang lagi supaya lebih jelas saja nih ya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qaulan sadidan. Ini langsung ayat Quran gitu, perintahnya soal berbicara. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Satu, perintahnya ada dua di ayat ini. Wa qulu qaulan sadidan, dan ucapkanlah perkataan yang merenah sebetulnya, yang harus yang pas. Tapi intinya nih bahwa
soal berbicara itu Allah langsung melalui ayat Quran yang memerintahkannya. Berbicara dan ucapkanlah perkataan yang sadid, yang benar lah, intinya yang baik dan yang benar. Kemudian lebih diurai lagi, itu kan tentunya lebih dijelaskan lagi nih apa yang intinya, dasarnya, pondasinya lah gitunya. Soal berbicara ini langsung nih Allah yang memerintahkan melalui ayat tersebut diantaranya, dan lebih dijelaskan lagi, diurai, dirinci lagi diantaranya di dalam hadis yang oleh Imam Bukhari ini dijadikan judul tadi. Ternyata itu berkaitan. Bagaimana seseorang bicara itu berkaitan dengan iman yang ada di dalam dirinya, yaitu dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini kan dikaitkan, ini keterkaitannya langsung dengan keimanan seseorang. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ini juga sama nih syarat nih. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya kalau benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah bicaralah yang baik atau diam. Ya, artinya bagaimana seseorang bicara itu terkait langsung dengan seperti apa keimanannya. Karena orang yang benar, artinya orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir pasti akan seperti ini, yang seperti Rasulullah sabdakan, akan berbicara yang baik atau diam. Oh, mau nggak capruk. Dan yang dimaksud dengan memelihara lisan itu seperti apa? Nah, ini penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani tadinya. Menjaganya bitarkil maksiat, menjaga ucapannya dari maksiat melalui ucapan. Artinya kan maksiatnya itu melalui ucapannya. Yang disebut maksiat itu yang seperti apa? Yang melanggar. Ucapannya itu melanggar gitunya. Ucapannya itu maksiat terhadap Allah. Nah, yang dimaksud adalah wa aroda lazimahu. Yang dimaksud adalah keharusannya, kemestiannya bagaimana tentang berbicara. Nah, terkait tadinya makanya saya di surat Al-Ahzab, ya itulah perintah Allah. Ada ul haqqi lazi alaihi, tunaikanlah al-haq melalui lisan atau haknya lisan. Hak kemestiannya tadinya. Nah, kemestiannya gitu berbicara itu seperti apa? Allah langsung yang memerintah melalui ayat yang tadi. Fal makna man adal haqqal lazi ala lisanihi minanutki bima yajibu alaihi awi somti amala yaknihi. Nah, ini lebih jelas lagi nih ya, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskannya. Ya, barang siapa menunaikan al-haq allazi ala lisanihi, yang Allah yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan untuk lisan. Barang siapa yang menunaikan al-haq yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan melalui lisannya, Allah tetapkan untuk lisannya, itu ayat yang tadi. Wa qulu qaulan sadidan, itulah ketetapan dari Allah untuk lisan. Ini ya yang dari Allahnya kan, ini ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu, ini ketentuannya, ini perintahnya dari Allah. Wa qulu qaulan sadidan, dan bicaralah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, barang siapa menunaikan al-haq yang Allah tetapkan bagi lisan, yang dimaksud bagi lisan itu adalah minan nutki bima yajibu alaihi awi somti, yaitu
berucap, berbicara bima yajibu alaihi, berucap, berujar, berbicara dengan apa yang Allah wajibkan bagi lisan. Nah, ini ayatnya, yaitu ucapkanlah perkataan yang baik. Annutku bima yajibu alaihi awisomti, atau diam. Nah, kan oleh Rasulullah dijelaskan lagi, kalau bicara, bicaralah yang baik, atau diam. Nah, itu ketetapan, itu ketentuan dari Allah untuk lisan, untuk bicara, yaitu waqulu qaulan sadidan. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskannya demikiannya, man adal haqqo, barang siapa menunaikan al-haq allazi ala lisanihi, yang Allah tetapkan, Allah tentukan untuk lisan. Yang dimaksud lisan itu adalah annutku bima yajibu alaihi, yaitu mengatakan, mengucapkan yang wajib. Yang menetapkan wajib kan Allah, yang Allah wajibkan bagi lisan tersebut, yaitu qaulan sadidan awisomti, atau diam kalau tidak mengucapkan ucapan yang baik, atau diam. Diam itu amma la yaknihi, atau diam dari mengucapkan sesuatu yang ya kebalikan, bukan yang sadidan, bukan yang benar, baik dan benar. Kemudian yang kedua, wa adal haqqal ladzi ala farjihi, dan menunaikan al-haq, gitunya yang benar, yang Allah tetapkan untuk farjinya, untuk kemaluannya, yaitu min wad'ihi fil halal. Ya tentunya ini menunaikan gitunya farjinya, kemaluannya, min wad'ihi fil halal, yaitu di untuk yang memang dihalalkan oleh Allah, dalam hal ini kan suami istri lah intinya. Kafahu anil haram, dan menjaganya dari apa yang diharamkannya. Nah, itu maknanya yadman di situ demikian. Karena yadman di sini artinya barang siapa menjamin, makanya terjemahnya tadi man yadman li, barang siapa yang menjamin bagiku. Nah, ini maknanya demikian yang barusan, yaitu menunaikan al-haq yang Allah tetapkan bagi lisannya, menunaikan al-haq yang Allah tetapkan bagi kemaluannya. Intinya dua-duanya itu dijauhkan lah gitunya, dua-duanya itu dijauhkan dari apa yang diharamkan oleh Allah. Dua ini kan, nah kemudian jawab syaratnya apa? Aku jamin dengan surga. Banyak berartinya ini boleh disebut induk, ari induk maupun aranakan berarti. Artinya dengan dua dosa ini akan terkait, akan banyak dosa-dosa yang lainnya juga dilakukan. Kalau tidak menjaga dua lisan, kalau tidak menjaga dua hal ini, ini anggaplah gitu induk, akan banyak orang yang tidak menjaga ucapannya, akan banyak dosa yang lainnya yang juga dilakukan. Nah, dua hal ini nih ya, Rasulullah ini bahasanya pun sangat terasa tuh. Terasa tuh. Aduh, padahal ini kalau ini ya kata yang dipakainya yadman. Bahasanya menjamin untukku, dan jawab syaratnya pun aku jamin dengan itu kan, adman lahu, aku jamin baginya surga. Artinya bukan Rasulullah yang menjamin kan, maknanya bukan Rasulullah yang memasukkannya ke surga, yang memasukkannya ya amal dirinya, yaitu menjaga dua hal ini.
Kan amal dirinya berarti kan seperti tadi Robiah itunya sampai jadi bertetangga di surga dengan Rasulullah nantinya itu ya. Robiah itu jadi bertetangga dengan Rasulullah nanti di surga. Karena apa? Apa karena amal Rasulullah? Apa karena doa Rasulullah juga enggak? Kan Abdullah bin Ubay juga didoakan oleh Rasulullah. Ya Abdullah bin Ubaynya pemimpin kaum munafik kan didoakan juga oleh Rasulullah melalui sholat jenazahnya, karena Rasulullah itu menyolati jenazah Abdullah bin Ubay. Padahal isi sholat jenazah kurang apa kalau semuanya dikabulkan, nggak akan ke neraka dulu pasti. Mulai dari takbir yang ini saja, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Coba kalau benar diampuni, nggak hilang kan dosanya. Warhamhu, rahmatilah dia, pasti dikesurgakan kalau dirahmati. Rasulullah mendoakan demikian melalui salat jenazah Abdullah bin Ubay. Bagaimana ke surga enggak? Karena amalnya seperti apa? Nah, Robiah jadi bertetangga dengan Rasulullah di surga. Apa karena doa Nabi? Bukan, karena amalnya sendiri. Rasulullah memberitahu kalau ingin bertetangga denganku di surga, banyak lakukan sholat sunat, lakukan sholat sunat yang banyak. Kan itu kan yang memasukkan, bahkan lah bukan hanya memasukkan Robiah ke surga, tapi di surganya pun bertetangga dengan Rasulullah. Rasulullah sudah memberitahu, lakukan sholat sunat yang banyak. Merawatib boy ngan sapotong. Rawatib sapotong kan. Salat zuhur mah ada qoblanya, ada juga ba'danya. Qoblana wungkul, ba'dana mah henteu, beres wirid ini teh ngan sapotong itu rawatib bae sapotong. Ingin bertetangga dengan Rasulullah di surga, model cek Rasulullah itu pun sok model hari itu hari di akhirat. Nah yang bertetangga dengan Rasul di surga roti boy kan sapoeun sabelah nu dipigawe teh kumaha ieu teh. Malah Rasulullah bukan hanya rawati, banyak lakukan sholat sunat yang banyak. Pokoknya mau sholat sunat itu sepi bagaimana kabeh bener gitu cek Nabi teh. Sebetulnya kurang lebih ya semua sholat sunat lah gitunya lakukan semuanya. Itu syaratnya bertetangga dengan Rasul di surga. Tapi nah ini di sini kan bukan karena doa Rasulullah Robiah masuk surga dan bertetangga dengan Rasulullah, karena amalnya. Kan Robiah yang punya keinginan demikian, aku ingin bertetangga bukan kata-kata dari Robiah nate podoi murafaqataka fil jannah teh, bertetangga denganmu di surga. Aku menginginkan itu gitunya. Aku menginginkan murafaqataka fil jannah, bertetangga denganmu di surga. Bisa gitu kan Rasul? Boleh, bisa. Fa'inni ala nafsika. Tapi kalau bahasa nabinya, bantulah doaku itu dengan amal kamu, yaitu bikasroti sujud. Ya, banyaklah mengerjakan sholat sunat. Indikasi we ya mah mun rawatib geus teu bener, jangan harap sholat sunat yang lainnya dikerjakan. Mun rawatib nawae sholat zuhur rawatib geus sabelah, geus moal sholat duha moal jelema kitu mah. Syukurul wudu boro-boro sok tingalikeun. Karena sholat rawatib itu anggaplah pemimpinnya sholat sunat. Dengan sholat malam tentunya dua, sholat rawatib dan sholat malam. Kalau ini sudah ditinggalkan, nu sajana komo. Nah kadede ya satu tah tentang kata yadman. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Maksudnya adalah menunaikan al-haq, melakukan al-haq yang benar gitunya, yang al-haq yang Allah tetapkan bagi lisannya,
yaitu annutku bima yajibu alaihi awisomtu amma la ya'nihi, yaitu berbicara dengan apa yang Allah wajibkan, yaitu qulu qaulan sadidar atau diam. Kemudian yang kedua nyawa adal haqqo, dan menunaikan al-haq yang Allah tetapkan untuk farjinya, untuk kemaluannya, yaitu dengan yang halal. Nah, penjelasannya sampai di sananya tentang yadman, demikian gitu maknanya. Adapun makna adman, aku jamin, sebetulnya bukan Rasulullah. Rasulullah hanya maksudnya mengatakan kalau bisa menjaga dua hal ini, Rasulullah menyatakan pasti masuk surga. Bukan Rasulullah yang menjamin masuk surga, karena Rasulullah itu bukan juru selamat. Ada ternyata selain Nabi juga yang mengatakan seperti seorang juru selamat, tenang nanti aku selamatkan kalian. Tenang sajalah, nanti aku selamatkan kalian. Aku cari nanti kalian di dalam neraka. Mustamila cicing udah dinyatakan berarti kabeh penghuni neraka, maneh mager tapi tenang. Karena lemah itu disebutkan gitu teh. Nanti aku akan cari kalian di dalam neraka. Emang itu seperti semuanya ini pasti masuk neraka dan dirinya juru selamat. Itu nanti aku cari kalian di dalam neraka dengan syarat kenal saya. Dengan syarat kenal sama saya. Rasulullah saja bukan juru selamat. Ya, tidak ada juru selamat. Yang menyelamatkan seseorang adalah amalnya. Banyak ayat yang menyatakan demikian kan. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ada juga yang la yajzi walidun an waladihi. Ya, tidak ada satu diri itu bisa menjamin siapapun. Tidak ada seseorang yang bisa menjamin siapapun. Ya, kemudian ada ayat yang tadi tidak ada orang tua yang bisa menyelamatkan anaknya. Waladun huwa jazin an walidihi. Itu seorang anak juga tidak bisa menjamin orang tuanya. Itu banyaknya ayat Quran yang menyatakan demikian. Rasulullah katakan ke Fatimah, "Wahai beramal kamu karena aku tidak bisa menjamin apa-apa untuk kamu di akhirat di hadapan Allah." Itu Rasulullah kepada anak kandungnya. Komo Ustaz ke jamaah anak kalem lah, nanti saya cari di surga, di dalam neraka saya angkat. Rasulullah saja tidak bisa menjamin anaknya. Maksudnya bahwa adman di sini apa? Aku jamin, nggak ada. Rasulullah nggak bisa menjamin apa-apa sebetulnya. Jadi maknanya Rasulullah itu hanya mengatakan kalau yang bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, al-haq melalui lisannya yaitu bicaranya, al-haqnya yang benar menurut Allah yang bagaimana. Kemudian bisa memelihara farjinya. Bukan Rasul yang menjamin, tapi kalau yang demikian pasti masuk surga. Bukan Rasul yang menjaminnya, tapi Rasul mengatakan kalau yang bisa memelihara dua hal ini pasti masuk surga. Kalau soal kepastian lah anggapnya, kepastian masuk surga itu hanya berita dari Allah berarti. Bukan Rasulullah yang menjamin, apalagi Rasulullah yang memasukkan seseorang ke surga. Ya, seperti berita dari Allah melalui mimpi, aku mendengar langkah kaki Bilal di surga, kan bukan Rasulullah yang memasukkan Bilal, tapi Allah yang memberitakan dengan amal yang Bilal lakukan itu. Allah menyatakan Bilal pasti masuk surga. Di mana kepastiannya sudah Allah beritakan ketika Bilalnya masih hidup, eta istimewa nanti.
Di mana berita kepastian masuk surganya sudah Allah beritakan, sudah Allah sampaikan melalui mimpi Rasulullah. Bukan Rasulullah yang menjamin, tapi Bilal dengan amalnya yang demikian, dia pasti masuk surga, dan kepastian masuk surganya itu sudah Allah turunkan. Allah beritakan melalui mimpi Rasulullah. Aku bermimpi mendengar langkah kaki Bilal di surga. Mun biaya keneh sih di dia aya kepilih moalnya. Mun Nabi di dia, Nabi tidak pernah mengatakan kalem, aku ini seorang nabi, nanti aku cari kalian di neraka. Nabi saja nggak berani mengatakan demikian. Kemarin kan adanya bahwa ini seseorang itu bahasanya seseorang itu oleh Allah dibolehkan memberi pertolongan, bahasa Arabnya syafaat. Seseorang dibolehkan memberi pertolongan kepada sahabatnya, kepada orang yang dikenalnya. Seperti apa caranya? Ternyata kan yang disebut memberi pertolongan di sana adalah apabila seseorang sudah masa habis hukumannya di neraka. Ini kan beda dengan kafir yang tidak akan pernah keluar dari neraka. Barang siapa yang habis masa hukumannya di neraka, maka Allah akan mematikannya, mati nanti di neraka. Kalau kafir nggak akan pernah mati, ya karena nggak akan berakhir. Nah setelah mati kan nggak bisa keluar sendiri. Maka Allah memerintahkan kepada yang ada di surga, bisi aya baturan maneh itu cing tingali, baturan maneh lain sih itu. Tingali teuing da teh siga areng hideung kabeh ngajajar. Kabeh siga drum aspal. Nu mana nya baturan urang teh ke ciri-ciri lamun kudu ieu mah kudu ngundang ahli forensik ieu mah ya. Kudu ngundang ahli forensik ieu mah untuk menentukan dijajarkeun hidang kabeh sarua atuh. Ngundang we ahli forensik, pokona geus bawa heula atuh kabeh karunya cenah pirang ngoler we di dinya cenah. Bawa alunggeun eta teh bus ka eta teh tempat bebersih keluar teh. Heueuh bener sih eta. Heeh, maneh ceuringan dia teh. Ya ceuring teuing situ di neraka teh. Ternyata yang disebut memberi pertolongan itu demikian kan dijelaskan di dalam hadisnya. Seseorang itu akan diperintahkan oleh Allah jahit tuh babaturan maneh cenah geus beak masa hukumanana. Jadi seseorang tidak diberi kewenangan untuk menghentikan azab yang sedang dijalani di neraka, nggak bisa. Ya menghentikanlah seolah-olahnya memberi pertolongan deh gitu. Malaikat nuker ngebebuk nanti dilawan ke orang kali-kali gimana baturan orang ya. Wah, nggak bisa. Sia bener sekalian sekalian beneran. Paling cek malaikat tetep aneh sekalian ka dia. Memang malaikat tuh segede kumaha tuh. Nggak bisa seseorang diberi kewenangan menghentikan berartinya azab yang sedang dijalani di neraka. Nah, yang disebut memberi pertolongan itu seperti itu, dititah ngajahit unggul karena masa hukumannya sudah habis. Bukan artinya seseorang bisa karunya bawa ngunlah emang malaikat didinya itu saha disogok mal bisa dilawan komo bisi we siga kitu kali-kali gimana baturan saya iya Pak sia sakalian dan kali didengkek langsung ke malaikat tadi ditirnas sebenarnya. Nah, catatan berikutnya ada beberapa hadis lainnya ini dengan kata yang lain, tapi ini yang dipilih gitu kan ya. Yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari di sini tadi man yadman. Barang siapa menjamin untukku. Jadi seragam sama kata yang dipakainya adman aku jamin. Kalau di sini man yadman, bahasa Arabnya kalau yadman mau fa'il nanti domir mustatir takdir huwa. Kalau adman saya, sebaiknya gitu nama yadman adman.
artinya sama, ya, barang siapa, kalau terjemah harfiahnya barang siapa menjamin untukku, kalau di ujung hadisnya aku jamin baginya. Tetapi di sini kan jangan diartikan Rasulullah yang menjamin, itu tidak ada. Ini berita dari Allah. Bagi orang yang mampu berartinya memelihara, menjaga ucapan dan farjinya, Allah yang menyatakan demikian pasti masuk surga. Ini hanya gaya bahasanya saja yang seperti ini, aku jamin dengan surga. Nah di hadis lain ada yang lafadznya man tawakkal. Man tawakkala, bukan man yadman. Man tawakkal. Tawakal artinya kan beramal. Nyata kalau tawakal kan artinya beramal, berikhtiar, beramal lah persisnya kalau dengan di hadis ini ya. Barang siapa beramal melalui lisannya, barang siapa beramal melalui farjinya atau kemaluannya. Berzina itu kan amal. Amal itu ada yang kalau benar berpahala, kalau salah berdosa. Yang berzina itu kan beramal melalui farjinya, dan amalnya itu amal yang melanggar, amal yang maksiat, berarti dosa. Nah di sini bahasanya adanya di dalam hadis ini redaksi lainnya man tawakkala. Barang siapa tawakal. Nah, tawakal itu artinya beramal dengan benar. Kan definisi tawakal itu disertai dengan yakin bahwa amalnya ini tidak akan diabaikan oleh Allah. Beramal disertai dengan yakin bahwa setiap amal itu tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang disia-siakan, tidak ada yang tidak diperhatikan. Nah di sini amalnya, tawakalnya gitunya melalui dua hal tadi yang disebut. Ya, di redaksi lainnya masih riwayat Bukhari hadisnya dengan redaksi man tawakal. Kemudian pada hadis riwayat At-Tirmizi bahasanya man takaffala. Sebetulnya samalah maknanya kurang lebihnya, barang siapa memelihara, menjaga, menjauhkan ucapan dan farjinya dari maksiat, dari melanggar, dari berdosa. Ya, barang siapa menjaga ucapannya dan farjinya dari perbuatan dosa. Kemudian itunya di riwayat At-Tirmizi lafadznya dengan man takaffala. Kemudian pada riwayat Al-Ismaili lafadznya itu man hafizo. Ini lebih familiar nih, kalau lebih familiar, lebih gampang. Kalau ini hafizo itu artinya memelihara, menjaga. Nah, barang siapa menjaga, nah tentu menjaganya seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Hajar Asqalani yaitu al-wafa'u bi tarkil maksiat. Yang menjaganya dengan meninggalkan atau menjauhi maksiat. Bermaksiat tentu di hadis ini kan bermaksiat melalui dua hal yang disebut, yaitu apa yang ada di antara dua janggutnya dan apa yang ada di antara dua kakinya. Nih kemudian berikutnya, innama muhmalul hadisi alan annanut ko bil lisani aslun fi husuli kulli matlubin fa izalam yantik bihi illa fi khairin salima. Apanya kalau di kitanya bahasa berbicara. Yang berbicara itu adalah asal pokok dasar dari
atau bisa dianggap seperti ini. Ada nasihat ini al ilmu qoblal qauli, berilmulah sebelum berbicara. Jadi kalau ini kembali ke hal yang sudah beberapa waktu yang lalu juga ya, bahwa isi seluruh hidup manusia adalah amal. Setiap detik, berartinya setiap detik dari umurnya selama di dunia ini isinya adalah amal. Amal itu terbagi menjadi dua, ada amal ruh, ada amal jasad. Amal jasad terdiri dari dua, yaitu ucapan dan perbuatan. Itu amal manusia, bukan hanya amal jasad, amal ruh dan amal jasad. Contoh yang paling jelasnya tentang amal ruh mah iman. Kebalikannya adalah kufur. Kufur itu perbuatan hati, bukan perbuatan jasad. Kufur itu perbuatan hati, yaitu menolak agama Islam yang Allah turunkan, yang menolakkan hatinya. Dan itu dosa. Orang kalau kufur dosa enggak? Di situ dosa gede pisan. Itu amal ruh. Adapun amal yang berupa amal jasad yang berupa ucapan atau perbuatan, itu tergantung apa yang ada di dalam hatinya atau ruhnya. Kalau orang-orang kafir kan tidak akan mengatakan tidak akan mengatakan ucapan atau perbuatan yang bersifat tauhid karena mereka tidak mau menerima. Kan ada orang-orang kafirnya yang ucapan dan perbuatannya itu menggambarkan atau implementasi dari tauhid, kan di dalam hatinya nggak ada tauhidnya. Nah, kalau amal jasad gitunya dari yang dua macam tadi, ucapan dan perbuatan, maka ucapan itu lebih dulu. Ucapan ini kalau diurut lah gitunya, nomor satu ucapan, perbuatan itu nomor dua. Maka ini yang dinasehatkan, anggaplah yang disampaikan oleh Rasulullah di sini. Jagalah ucapan. Kalau ucapan sudah banyak melanggar maksiat, perbuatannya sudah dijamin. Nah, kalau ucapan seseorang itunya sudah banyak melanggar maksiat, yang tadi kan melanggar maksiat itu tidak memenuhi perintah Allah. Kalau bicara itu ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau ini sudah tidak dipenuhi, kalau ucapan sudah banyak melanggar maksiat, perbuatan pasti mengikuti. Gak akan ada orang yang kalau ngomongnya sangat buruk sementara perbuatannya soleh, bisa dijamin. Gak akan adanya orang yang ucapannya gitunya, ucapannya buruk lah gitunya, ucapannya buruk, ucapannya itu banyak melanggar maksiat, sementara yang amal yang berupa perbuatannya itu amal yang soleh, nggak akan kejadian. Nah, kalau diurut lah gitunya, kalau diurut itu dari dua amal jasad manusia, ucapan dan perbuatan, ini ucapan yang paling dulu. Kalau perbuatan anggaplah ini mengikuti ucapannya. Makanya nggak akan ada kalau orang yang ucapannya buruk sementara amalannya baik, nggak akan kejadian. Ada orang yang ucapannya baik tapi amalannya buruk, nggak akan kejadian. Kecuali kalau ucapan baiknya ini pura-pura kamuflase seperti orang munafik. Ya, orang munafik kan kalau di hadapan Rasul dan para sahabat, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya benar, ya sebetulnya kan. Ini dulu nih ucapan gitu, lisan. Ini kan oleh Imam Al-Bukhari kan khususnya dimunculkan hifzul lisan,
jaga ucapan, jaga perkataan, omongan. Dan juga kemarin saya sampaikan bahwa kalau tadi amal manusia itu jasadnya di luar amal ruh. Kalau amal manusia terdiri dari ucapan dan perbuatan, yang paling banyak itu adalah bicara. Amal yang paling banyak dilakukan oleh manusia itu adalah bicara. Tim itu udah sare, tapi karek sare deui, udah ngomong mah teu eureun. Orang itu kan tidak berhenti berbicara, sementara tuntutannya bicaralah yang baik atau hese geuning nyampe teh. Hese nyampe teh nah ada tuntutan eta menjelema ngomong pasti. Padahal tuntutan Allah boleh bicara memang itu kan, itu amal yang paling banyak, tapi Allah memerintah ya bicaralah yang baik atau diam. Nah kembali lagi ke sini nih ya. Nah maka barang siapa faiza lam yantik bihi illa fi khairin salima. Barang siapa atau jika tidak berbicara, lam yantik bihi tidak berbicara dengan lisannya, illa fi khairin kecuali dalam hal-hal yang baik, salima pasti selamat. Seperti yang di redaksi hadisnya kan, aku jamin dengan surga. Pasti selamat di ininya maknanya nih. Pasti selamat. Ya kalau apa namanya Rasulullahnya menyampaikannya dengan adman lahu bil jannah atau adman lahul jannah, aku jamin ia dengan surga. Nah maksudnya yang ini tidak berbicara kecuali dalam hal-hal yang baik, kecuali tentang kebaikan, salima maka pasti selamat. Nah, kemudian satu lagi nih, ada hal dari ada statement lah dari Ibnu Battal. Ini banyak nih, Ibnu Battal itu seorang ulama tentunya di mana ini di statementnya nih dikutip nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalal hadisu ala anna zomal balai alal mar'i fid dunya lisanuhu wa farjuhu. Hadis ini menunjukkan bahwa kecelakaan terbesar bagi seseorang di dunia ini adalah melalui lisannya dan farjinya. Itunya yang tadi saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini paling banyak berarti dosa yang dilakukan oleh manusia itu melalui lisan dan farjinya. Bahkan tadinya di zaman Rasulullah SAW pun kejadian. Tapi kemudian si perempuan tadi kan benar kalau di zaman Rasulullah SAW yang melakukan demikian kemudian datang minta dirajam. Nah kita bayangkan untuk orang yang sezaman dengan Nabi saja kena gitu kan oleh hal demikian. Hanya kan si perempuan itu kemudian datang kepada Rasulullah minta dirajam. Kalau sekarang kan pada kabur. Pasti kalah labor gitu sih. Dan lucunya kalau ya karena di negara kita ini kan bukan tidak berdasarkan Islam kan. Kalau menurut Islam kan yang berzina dirajam. Nah kalau menurut hukum positif di kita apa? Nggak ada aturannya. Maka yang tertangkap tangan misalnya lah, yang tertangkap basah berzina kan, terus bagaimana? Dinasehati kan. Kale bisa kepanggih deui. Dikaburkeun pokoknya mah, atau dinikahkan gitu kan. Ya kan banyak kan yang dinikahkan. Disebutnya teh naon teh hansip gitu baheula mah teh. Digerebeg hansip. Nu kitu teh gerebeg hansip dikawinkeun. Lain dirajam. Atuh puguh semakin subur nah minta kawin hese wae.
kepada orang tuanya gitu menti dinikahkan harese wae nggak usah kapas hansip cari digerebek pan dikawinkan itu bahaya tuh gitu mah sebetulnya gitunya tapi bagaimana itu kan ya itulah yang berlaku di kita. Kalau di dalam Islam kan dirajam, artinya hal itu dari hadis yang tadi ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah minta dirajam dengan di zaman gitu orangnya di antara orang yang sezaman dengan Rasulullah saja bisa kena itu oleh hal seperti ini, oleh dua hal ini. Minta dirajam oleh Rasulullah dilakukan. Dan tadilah gitunya kisahnya si perempuan yang demikian. Nah, Ibnu Battal nih mengatakan hadis ini menunjukkan anna a'zamal bala'i alal mar'i fid dunya, bahwa dosa-dosa dosa terbanyak lah mungkinnya dosa terbanyak itu bagi manusia di dunia itu adalah melalui lisan dan farjinya. Wa faman wa wukiya syarruhuma wukiya azamush wa wukiya azamush syarri. Barang siapa dijaga dari keburukan keduanya, itu berarti telah dijaga dari keburukan yang besar. Mungkin terasanya kalau bisa memelihara farjinya. Kalau bisa memelihara farjinya berarti dipelihara dari keburukan yang besar. Itu terasa itu tidak ngomong nu hese mah. Barang si ada ini juga ada nih satu lagi nih ya yang kurang lebih sama ya. Hadisnya ini ada sebuah hadis hadis At-Tirmizi, hadis riwayat At-Tirmizi di mana ini hadisnya diriwayatkan melalui Abu Hurairah an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, man waqahullahu syarra ma baina lihyaihi atau lahyaihi wa syarri ma baina rizlaihi dakhalal jannah. Ini redaksinya beda ya, meskipun maksudnya sama, tapi redaksinya demikian nih di hadis yang ini. Hadisnya riwayat At-Tirmizi. Man waqahullahu syarra ma baina lahyaihi, barang siapa waqahullah diselamatkan oleh Allah, barang siapa dipelihara dijaga oleh Allah, dipelihara dijaga dijauhkan dari keburukan apa yang ada di antara dua janggutnya dan apa yang ada di antara dua kakinya. Itu kan sama maksudnya ya. Hanya di sini Rasulullah menyebutkannya barang siapa dipelihara oleh Allah, dijaga, dijauhkan oleh Allah dari keburukan. Ucapan lah gitunya dan keburukan yang dilakukan oleh farjinya. Dakhalal jannah di sini bukan aku jamin surga, tapi pasti masuk surga. Nah, di sini redaksi awalnya barang siapa dipelihara dijaga oleh Allah. Waktos. Nah, pemirsa, seperti inilah Allah kan yang memerintah di surat An-Nas, Allah yang memerintah. Qul a'udzu, aku berlindung birobbinas malikinas ilahinas, kan intinya kepada Allah lah. Aku berlindung kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas. Setan intinya aja. Kemudian oleh Rasulullah SAW menganggapnya oleh Rasulullah SAW kan dilafadzkan dengan a'udzu billahi minas syaiton. Aku berlindung kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minas syaiton. Apakah dengan mengucapkan seperti itu pasti dilindungi? Apakah dengan mengucapkan demikian pasti dilindungi oleh Allah? Itu kan permintaan.
Yang namanya permintaan itu pasti dua kemungkinannya, bisa diterima, dikabulkan atau ditolak. Kita mengatakan aku berlindung kepada Allah dari setan, cek Allah teh ngomong gitu, aku tidak melindungi, boleh nggak Allah ngomong sedemikian? Kalau ada orang mengatakan aku berlindung kepada Allah dari setan, kemudian Allah mengatakan aku tidak mau melindungi, kan itu seolah-olah mintanya aku melindungkan diri kepada Allah, aku nggak mau melindungi, cek Allah teh pakai perangan ku sorangan. Ini juga sama, jadi yang disebut barang siapa dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah. Siapa sih orang yang dijaga oleh Allah, yang seperti apa? Seperti yang dipelihara, dijaga oleh Allah dari setan itu orang yang seperti apa? Apa cukup dengan orang yang mengucapkan a'udzubillah? Belum tentu. Yang pasti dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah itu adalah orang yang menjauhi setan dan berpegang teguh kepada apa yang Allah turunkan. Kalau kamu ingin selamat dari seretan, tarikan setan, nih pegang. Muntang nah henteu terus ya Allah aku berlindung, ya Allah aku berlindung. Cek Allah tak muntang atuh. Ari muntang nah henteu. Dan yang pasti dilindungi oleh Allah itu adalah orang yang Allah sudah menurunkan pegangannya untuk selamat dari godaan setan, itu ajaran agama Islam. Kalau yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, jangan dikira tidak diseret setan. Kalau berpegangnya kuat, masih diseret oleh setan. Bisa lepas nggak? Bisa, karena tenaga setan lebih besar. Jadi berpegang dulu yang lebih didahulukan. Ternyata setelah berpegang pun masih diseret. Nah baru ya Allah lindungilah aku, udah setan teh geuning nganger we gitu, ngagusur keneh wae. Allah akan melihat, oh bener ieu mah muntangna ye diberi perlindungan. Ieu aya nu teu muntang, ya Allah lindungilah aku. Muntang lagi hantu siapa sih bener. Ada yang aya nu muntang, ya Allah lindungilah aku, bari muntangna ku curug we hiji. Sae cek Allah teh. Muntangna teh ku cingir. Muntangna ku cunuk. Ayo. Tidak serius, artinya di mata Allah tidak serius, tidak akan dilindungi. Ini kan seolah-olah manusianya diam, Allah lah yang memelihara, menjaga. Enak aja urang cek Allah teh. Kalau manusianya diam, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara. Jadi yang bisa memasukkan orang itu ke surga apa? Kalau orangnya diam saja artinya kan tidak beramal. Nah sama dengan ini analoginya dengan barusan, kalau ingin dilindungi oleh Allah dari setan, jauhi setan, berpegang teguh karena Allah sudah menurunkan pegangannya. Kalau jelas serius nih nampak terlihat oleh Allah, berpegang kepada pegangan yang Allah turunkan, oleh setan masih diseret, nanti Allah akan memberi kekuatan. Nah ini juga sama, karena ini redaksinya barang siapa dipelihara oleh Allah, emang dipilihan ku Allah teh si ini dipelihara, yang lain enggak, yang enggak dijaga bisa protes kan. Dan kalau begitu bukan amal manusia tapi amal Allah. Jadi yang dihisab amal siapa? Itu Allah yang memelihara, menjaga. Yang lain Allah tidak memelihara, tidak menjaga. Itu mah daroraka, ya selamat. Tapi yang berbuat demikiannya adalah Allah. Jadi yang dihisab amal siapa? Jalan mana cara ricing meureun milik teman dilindungi oleh Allah. Nah tentu tadi dari amal manusianya dulu, seperti kalau ingin dilindungi dari setan harus bagaimana? Apa cukup dengan mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim sok sapoe sabaraha kali? Hanya dengan mengucapkan demikian itu baru permintaan. Ini juga sama nih maksudnya ya, karena ini redaksi hadisnya di riwayat Bukhari, redaksinya demikian nih barusan. Man waqahullah, barang siapa dipelihara oleh Allah.
Jangan diartikan kitanya diam lalu atau hanya cukup dengan ya Allah lindungilah aku, gak bisa. Karena Allah akan melihat amal manusia, barulah Allah menentukan apakah pantas untuk dilindungi atau tidak, dari amalnya dulu. Nah ini karena redaksinya seperti ini ya, man waqahullah, barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan, apa yang ada di antara kedua janggutnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Terus saya tanya hadis yang pertama sampai di sana nih pembahasannya, Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan hadis itu mulai dari segi bahasanya tadinya. Kenapa kata ini yang dipakai yadman yang tadi, padahal di hadis yang lain juga ada redaksi yang lain yang lebih apa namanya, lebih familiar lah sebutnya, lebih mudah gitunya, langsung dengan man hafizo tadi yang memelihara. Justru Imam Bukhari memilih redaksi ini yang dimuat. Teruslah berarti masihnya untuk nanti yang datang nih dua hadis, intinya dua hadis meskipun ada 4 tapi yang nomor 2 nomor 3 sama, nomor 3 nomor 4 dan 5 isinya sama. Yang minggu depan berarti masih yang ini nih ya, babu hifzil lisan. Dan kalau kita melihat Imam Bukhari pun untuk bab ini Imam Bukhari memasukkan sampai 5 hadisnya. Kalau menurut Ibnu Battal tadi kan inilah dosa terbanyak yang dilakukan oleh manusia selama di dunia, yaitu ucapan dan farjinya.